Hai guys, welcome back to Pen's Room. Jangan lupa like and subscribe ya. Dan jangan lupa tekan lonceng ya, biar kamu gak ketinggalan cerita seru soal Tuhan Yesus lainnya. Kemarin kita ngebahas tentang Tuhan gak jawab doa kita. Kali ini tentang menunggu waktu Tuhan. Kenapa sih harus banget menunggu waktu Tuhan? Waktu Tuhan tuh kayaknya lama banget, ya gak sih? Nah, apa sih keuntungan menunggu waktu Tuhan? 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Iya sih, itu kayak lama banget gitu. Makanya orang menganggap itu kayak bener gak ya nih Tuhan bakal nepatin segala macam. Makanya banyak banget orang gak sabar. Jadi Tuhan itu pasti menepati janjinya, karena dia bilang Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tapi Tuhan itu sabar banget gitu. Kebayang gak kalau misalnya Tuhan itu gak sabaran gitu, jadinya tuh gimana? Pastikan jadi kacau banget. Pasti dia sabar supaya jangan ada yang binasa. Karena ya Tuhan lindungin kita gitu. Kenapa sampai selama itu gitu loh. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Teman-teman, aku pernah sempat nanya waktu itu sama Tuhan. Apa sih Tuhan artinya menunggu waktu Tuhan? Tuhan ngasih aku sebuah ilustrasi. Ilustrasinya begini. Jadi ada seorang anak dan seorang ayah yang mereka di mana baru pindahan rumah. Saat itu anaknya minta izin kepada ayahnya, "Ayah, aku akan keliling sekitar rumah ya, karena aku lihat di situ ada taman bagus banget, banyak bunga-bunganya." Terus ayahnya mengizinkannya. Terus ayahnya bilang, "Oke, aku izinin kamu, tapi ayah akan berikan kamu sepeda ya, supaya kamu gak kecapean di jalan." Terus ya udah, akhirnya anak ini menunggu sehari, 2 hari, 3 hari, ayahnya gak kunjung datang. Singkat cerita, akhirnya anak ini mulai berpikiran negatif sama ayahnya. Kemana ayah? Jangan-jangan ayah tertidur. Atau jangan-jangan ayah berbohong kepadaku. Akhirnya karena dia gak sabaran, ya dia akhirnya jalan sendiri, pakai cara dia sendiri, pakai kekuatan sendiri. Dia jalan semeter, 2 meter, 3 kilo, 4 kilo. Lama-lama dia capek dan kehausan. Kemudian ayahnya datang dengan sebuah mobil, terus memberikan dia sepeda dan botol air minum. Kemudian anak itu bilang, "Makasih ayah." "Kenapa ayah lama sekali? Aku menunggu ayah lama banget, sehari 2 hari ayah tidak kunjung datang." Kemudian ayahnya bilang, "Kemarin ayah sudah bilang kalau ayah kan berikan kamu sepeda. Dan ini buat kamu dan ini botol air minumnya untuk kamu supaya kamu gak kecapean. Dan kamu gak kehausan." Terus anak itu bilang, "Makasih ayah, maaf ya. Aku berpikir negatif sama ayah, aku kira ayah berbohong. Jadi aku pakai cara aku dan kekuatan aku sendiri, aku jalan sendiri. Karena aku gak sabar pengen lihat bunga di taman-taman itu." Kemudian ayahnya berkata, "Kamu tahu tidak, pada saat itu ayah sedang memeriksa sepeda kamu. Apakah ada rantai yang copot? Apakah ada stang yang rusak dan macam-macam. Ayah tidak mau kamu kecelakaan, jadi ayah mengecek." Seperti kisah ilustrasi anak tadi. Kadang kita tuh nunggu waktu Tuhan tuh lama banget, akhirnya kita pakai kekuatan kita sendiri. Kayak anak tadi, ayahnya bilang tunggu, akhirnya dia pakai kekuatan dia sendiri, dia jalan pakai kekuatannya dia sendiri. Akhirnya kecapean dia, dan kayak kita akhirnya frustasi pakai kekuatan kita sendiri. Percaya deh, saat kita sabar menunggu waktu Tuhan, Tuhan itu sedang bekerja. Emang sih gak kelihatan di depan mata gitu, tapi percaya Tuhan itu lagi bekerja. Ujung-ujungnya
kita bahagia pada saat kita sudah menikmati janji Tuhan itu. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenapa kitab Amsal ini ngebahas janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri? Karena kita tuh suka ngelihat di depan mata gitu. Di secara mata fisik kita, kok nggak ada gitu. Jadi kita ragu sendiri. Makanya kitab Amsal bilang janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kita harus percaya bulat sama Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus itu ada. Karena ada kuasa yang bekerja pada saat kita sabar menunggu waktu Tuhan tuh. Tuhan sedang bekerja di alam roh tuh. Di dalam roh dalam Tuhan tuh ada satu hal yang bekerja gitu. Maka ujung-ujungnya kita dapat menikmati janji Tuhan. Akhirnya kita happy setelah mendapat janji Tuhan itu. Karena janji Tuhan itu selalu ditepatin. Kalau kamu sabar menunggu waktunya Tuhan. Sekian sharing dari saya. Kalau kamu suka, kamu bisa like dan share, juga bisa sebarin ke lain agar yang lain diberkatin juga.